Selamat sore semuanya, Sobat Melinda. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Wanda, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda. Dan di sebelah saya ada Dr. Hoflanta. Dok, mangga silakan perkenalkan diri dulu dok. Ya. Dr. Hoflanta, dokter Objin di RSCA Melinda juga. Dr. Hoflanta bertugas di Melinda sejak 2020. Asik. Nah, dok, kayaknya nih untuk bincang-bincang hari ini, kayaknya pada pengen tahu nih mengenai keputihan dalam kehamilan. Wajar nggak sih yang kayak gitu-gitu? Normal nggak sih? Itu pasti banyak tuh pertanyaannya. Benar. Nah, kira-kira normal nggak sih sebenarnya yang kayak gitu-gitu? Keputihan selama kehamilan itu normal. Yang nggak normal yang nggak diobatin. Oh, jadi sebenarnya kalau ada keputihan dalam kehamilan, ibu-ibu nggak usah panik nih ya, si ibu-ibu muda ini. Jadi, Asal bilang sama dokter objinnya, diobatin gitu. kasih tahu ininya keputihannya. Yang gimana sih diwaspadain yang kalau yang bahaya atau enggak gitu loh? Jadi kita yang pertama yang mesti diwaspadai apabila keputihan tersebut berwarna. Itu yang paling pertama banget. Bening itu tidak berwarna, tapi berwarna putih, kekuningan atau kehijauan bahkan. Satu warna, yang kedua berbau. Warna, Dan bau. bau, karena ada perubahan warna dan perubahan aroma, tentu pasti ada kumannya. Ada sesuatu ya dok ya, kita mesti waspada itu. Betul. Oke. Terus ada lagi nggak dok? Jadi dan rasa gatal biasanya. Oh, oke. Berarti udah mengganggu Dan banget rasa, ya? Karena Berarti- wajar ketika hamil terjadi keputihan wajar karena pH itu berubah banget. Keasaman di area vagina itu berubah sekali sehingga kuman itu bersarang betah di sana gitu. Jadi nggak seimbang ya antara kuman baik dan kuman jahatnya. Iya, jadi itu yang berbahaya gitu ya. Jadi kenapa dibilang berbahaya? Yang pertama menyebabkan penyakit radang panggul sehingga suka nyeri-nyeri di area sini. Yang kedua infeksi saluran kemih ujung-ujungnya. Yang ketiga itu bisa terjadi prematur kontraksi. Kalau pada trimester 1 bisa nyebabin keguguran parahnya. Yang kedua, yang pada trimester lanjutan bisa terjadi prematur kontraksi. Nah, yang paling parah lagi menyebabkan ketuban pecah dini. Penyebab paling sering ketuban pecah dini itu ya keputihan tersebut gitu. Jadi Karena, sebenarnya bahaya juga dong dok ya? Sangat bahaya sekali gitu. Nggak ibarat dinding jerawat ya, terinfeksi, lama-lama tipis-tipis pecah. Begitupun selaput ketuban gitu. Jadi benar-benar mesti sangat diwaspadai ininya, ketanda keputihan tersebut. Gampang sebenarnya kalau misalnya kita mau waspada. Jadi setiap habis memakai celana dalam seharian, sebelum memasukkan ke cucian, perhatikan dulu dasar celana dalam itu warnanya berubah nggak dari tadi pagi yang diambil dari lemari. Kalau ada perubahan warna basah sedikit aja, aroma juga berubah, itu pasti ada something. Nah, itu yang mesti diubah gitu, agar jangan terjadi hal-hal yang mengerikan seperti tadi. Dok, by the way nih, jadi curious banget nih, aku jadi pengen nanya. Dalam kehamilan itu berarti sering ya terjadi keputihan sebenarnya? Sangat sering tadi ketika karena pH tidak seimbangan hormon tadi ya, apalagi kalau hormon masih berubah, awal-awal. kemudian dari segi ibu juga pasti paha makin membesar, area makin sering lembab di situ kan ya. Nah itu. Oh iya benar juga ya dok. Jadi banyak ini faktornya gitu, makanya. Sip. Begitu. Dok, by the way nih, kita istirahat dulu dok sebentar ya. Oke. Kita minum teh dulu, Minum disambil teh. dulu makannya Oke, ya. iya. Mari.
dicoba dulu nih dok, Iya. buatan Pican kami. Bisa. Iya dong dok. Oke. Mantap yang agar-agar dok ya. Ih, seger-seger kan dok? Segar dok. Putih tapi warnanya jadi inget pembahasan hari ini. Nah, kayak gini Sama warnanya, ya? keputihannya. Iya ya, putih. Berwarna kan kuning. Oke dok, mari kita lanjut lagi ya dok. Oke dok. Kayaknya tadi masih ada lagi yang mengganjal sih dok. Berarti kalau cukup sering nih ya dok ya, tapi bisa sembuh kan dok? Bisa sembuh. Nah, sebelum kita berbicara sembuh, tentu itu lanjutannya ke pengobatan, bener ya dok? Sebelum Soalnya pengobatan, setahu aku kan kita kalau harus orang hamil tuh kan bisi obat-obatnya kan harus yang tertentu Betul. atau gimana. Nah, kira-kira gimana tuh dok? Jadi sebelum ke pengobatan, kita ke pencegahan dulu kayaknya dok. Oke sip, Ya, baiklah dok. Jadi yang pertama, yang paling penting, kita harus menjaga bulu kemaluan itu panjangnya selalu setengah sentimeter. Pakai gunting, jangan pakai silet, jangan di wax. Ada pori-pori, malah jadi sarang kuman ntar. Oh, Harus setengah senti jaganya. Saya baru tahu tuh dok. Sepele kan? Iya. Sepele. Yang kedua, Pakai gunting ya dok ya? pakai gunting atau trimmer boleh kan, bisa di setel. Tapi Incian, jangan ya. sampai membuat pori-pori itu ya dok Luka, ya? sarang kuman jadi. Kemudian arah cebok juga itu nomor satu paling penting. Dari depan ke belakang. Jangan diusap lagi dari belakang ke depan. Itu masukin kotoran dari Betul. anus ke kemaluan. Jadi arah itu paling penting. Yang ketiga ini yang paling sering banget. Tolong selama hamil terutama ya, hindari memakai panty liner. Jadi lebih baik ketika lembab 2 jam 3 jam sekali Mending ganti. ganti CD langsung. Bawa aja ya. Spare part di tas tuh isinya CD semua. Ya, itu Dok, sepele by the kan. way, Nah itu, aku kan baru tahu tuh dok, kan kalau orang-orang mungkin ribet ya, males ya, Iya. bawa udah aja panty liner. Kenapa sih nggak boleh panty liner? Sama aja kita nyekap si kumannya makin lembab, intinya kan makin lembab makin demen tuh kuman di sana. Walaupun panty linernya sudah diganti dok. Betul. Iya. Oh. Karena nanti ya akan Dia seperti lembab, itu ya? gitu, akan lembab, panas, dan ya udah kumannya di situ lagi. Meskipun berbagai macam merek menjanjikan bla 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 bla, cuman kita main aman, ganti aja langsung. Berarti salah ya kadang-kadang persepsi yang kami nih kaum Betul. bawah ini, panty linernya yang banyak aja gitu, Iya. lebih praktis gitu. Mendingan Mau CD yang pakai diganti. ada sirinya lah, yang mau pakai apa? Dipikirkan lebih higienis Kita gitu pelihara dok ya. kelembaban di situ. Yang keempat, kalau mengeringkan sehabis cebok, jangan pakai handuk, pakailah tisu sekali buang. Kalau kita pakai handuk, habis pakai handuk, pakai lagi. Jadi mendingan pakai buang, sepele kan, tapi itu suka terjadi gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya. Itu kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja dilakukan gitu ya. Numpuk. Akhirnya jadi penyakit. Ya, itu yang paling nah pencegahan. Nah kalau misalnya udah Terlanjur terjadi ya. keputihannya, untuk amannya segera konsultasikan ke dokter kandungan terdekat. Gitu. Karena tadi Misalnya bahaya-bahaya tadi ya, trimester pertama tadi. bisa Jadi. infeksi dan ya pokoknya itu kan Terus satu ada jalur semua itu. trimester kedua prematur kontraksi Prematur tadi ya. kontraksi, kemudian yang paling parah banget ketuban pecah dini. Iya. Kan repot kalau misalnya ketuban itu pecahnya normalnya ketika 37 minggu ke atas. Memang Di sudah saat waktu bukaannya melahirkan. hampir lengkap. Itu ya Mm-mm. normalnya. Nah, Nah, kalau kalau tidak amit-amit di kehamilan kurang bulan seperti di antara 20 sampai 37 minggu, terus tiba-tiba pecah ketuban. Organ belum mateng semua. Kasihan babynya ya dok ya. Kasihan bayinya. Ya, jadi penyebab paling banyak kalau dari pasien yang mengalami ketuban pecah dini, kalau di anamnesa ada riwayat keputihan, ada dok. Diobatin nggak? Enggak dok. Karena normal. Ya makanya kita kembali lagi
bahasan hari ini normalnya yang kayak gimana gitu. Nah kalau berwarnanya kayak begini, berwarna kayak gitu. Jadi Ingat yang normal itu bening ya dok ya. bening itu tidak berwarna, itu yang Ya. normal. Pokoknya bahayanya warna, kalau sudah berwarna, berbau, terasa terasa gatal, gatal. itu udah. Kita ingat kuncinya itu aja. Kuncinya itu karena ya itu dia yang berwarna. Ya maaf ya ininya ya, semua yang berwarna pasti ada something kan, conge hijau, ingus kuning kan ya, dahak putih, jerawat, nanah isinya putih. Berwarna pasti ada something. Betul. Kayak gitu. Itu Jadi yang sebenarnya mesti tubuh diwaspadai. kita sendiri itu sudah warning, ngasih tahu gitu ya dok Ngasih ya. tahu, Cuman kitanya gitu. tuh aware atau enggak gitu Iya, ya dok. biasanya cewek paling gengsi kalau ditanya ada keputihan nggak? Enggak, langsung jawabnya. Mungkin faktor malu kali ya dok Betul. ya. Nah makanya di apa ya kita bincang-bincang ini Bener. tuh supaya tahu ya yang kayak gini-gini tuh Makanya mungkin konsultasi deh. Kadang saya untuk Ya. menanyakan keputihan itu, Mereka udah langsung defensif begitu ya dok. saya rubah pertanyaannya. Oke. Apakah berubah warna celana dasar celana dalam ibu ketika sore mau dimasukin ke cucian? Nah kalau berubah dok, aja itu ada. Tapi kalau kita langsung nanya, ada Pasti nggak keputihan? mau. Nggak. Aduh, menarik banget ya Simpel, bahasan tapi ini. Ini Simpel parah tapi nantinya kalau iya. misalnya disepelekan gitu. Ya, sip. Oke, aduh, senang banget loh dok bincang-bincang sama dokter. Sobat Sama-sama, Melinda, mungkin sharing-sharing dari dokter Hoflanta tadi Mudah-mudahan bisa ada membuka manfaatnya. wawasan kita ya. Walaupun sepele itu keputihan itu, tapi hati-hati, Hati-hati. akibatnya banyak banget Fatal itu ya dok sekali. ya. Apalagi dalam kehamilan. Sangat fatal banget. Sangat fatal banget gitu loh. Nah terus tips-tipsnya tadi pokoknya selalu lihat dasar Cara celana dalam dalam sebelum memasukkan ke Ya. cucian. dan ingat selalu jujur kepada Jujur dokter kandungan. dan diri sendiri juga. Ya betul gitu. Dan bisa disembuhkan, Bisa. tidak berbahaya Ya. asal di treatmentnya tepat begitu ya dok ya. Iya. Oke, ada lagi nggak dok yang ingin disampaikan nih untuk Sobat Melinda mengenai keputihan dalam kehamilan ini? Ya, pokoknya sebagai penutupan tadi ya, sebagai pembukaan juga keputihan selama hamil wajar, yang nggak wajar yang nggak diobati. Betul. Aduh, makasih banyak loh sharingnya. Sama-sama, Dok. Oke, kita say bye-bye dulu ya Oke. sama Sobat Melinda. Sobat Melinda, terima kasih banyak sudah menonton acara kami. Kita say dadah dulu ya. Dah.